Bapak Dr. Marwah Rasiaan, Pak Daniel mungkin bisa membantu untuk. Baik, terima kasih Bapak Maru. Tolong ikuti lafal sumpah yang akan saya sampaikan. Ya. Alkitabnya sudah ya? Sudah, Alkitab sudah. Baik, kita mulai. Saya berjanji sebagai ahli. Saya berjanji sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada Bapak. Kalau Bapak sudah tahu, tidak perlu berpanjang-panjang dan singkat, padat dan jelas. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya pikir kalau di dalam suatu pemilihan, apakah itu pemilihan presiden atau kepala daerah, biasanya incumbent yang memiliki prestasi akan tampil lagi karena rakyat akan memilihnya karena dia sudah memulai apa yang disebutkan kampanyenya melalui kinerjanya selama 5 tahun, sehingga kalau misalnya seorang presiden atau kepala daerah itu mengalami kekalahan, itu sebenarnya tidak perlu kita terlalu jauh melihat dan mempersoalkan banyak hal, tetapi rakyat sebenarnya menilai kinerja. Oleh karena itu, ketika kinerja itu dilihat, maka kemudian ada suatu masa jabatan baru. Berat katanya, berat rasanya kalau dikatakan bahwa seorang incumbent tidak berhasil, tetapi ukuran itu terlihat di dalam apa yang kita anggap dalam hal semacam itu ketika incumbent maju lagi, itu semacam referendum. Oleh karena itu ketika misalnya di dalam pemilihan kepala daerah di Samosir juga ada kenyataan seorang kepala daerah itu dikalahkan seorang muda, itu adalah masalah-masalah yang bisa dilihat oleh rakyat pemilih. Bagaimana kinerja dan juga bagaimana sebenarnya harapan-harapan, karena kebetulan saya baru tahu ini bahwa yang tampil sebagai pemenang pilkada adalah seorang anak muda. Ini adalah suatu tanda-tanda perubahan zaman yang menurut saya tidak usah terlalu jauh melihat apa yang dikatakan bahwa ada proses-proses yang kurang baik di dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu sebenarnya tanpa panjang lebar, maka dari sudut apa yang dimohonkan oleh pemohon itu adalah bagaimana masalah pembuktian yang boleh dikatakan kalau bisa meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kalau dalam ukuran di dalam common law system dikatakan beyond reasonable doubt, yaitu boleh saja. Tetapi kita harus perhatikan kalau misalnya kita melihat suatu analoginya dengan Presiden Trump yang kinerjanya, yang juga bagaimana dia di masyarakat, itu pasti saja referendum di dalam pemilihan umum akan memberikan satu evaluasi dan nilai. Dan saya tidak terlalu jauh melihat banyak hal di dalam kekalahan seorang incumbent di dalam pilkada maupun pemilihan presiden. Hal yang sama kita lihat juga di masa lalu, bagaimana masa jabatan kedua Jokowi. Sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Kalau orang mau mengukur dari sudut manapun, rakyat pada umumnya melihat Jokowi itu orang yang baik, orang yang tidak korup. Sudah pasti menurut saya rakyat ingin dia kembali untuk memimpin masa jabatan kedua. Nah, ketika di Samosir terjadi sebaliknya, barangkali itu adalah suatu hal yang patut direnungkan dan juga di dalam semua pemilihan kepala daerah yang lain. Secara umum saya akan mengatakan demikian, tetapi saya siap untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ada 1-2 pertanyaan mungkin dari pihak terkait. Silakan. Kalau ada. Terima kasih Yang Mulia.
kami mau menyampaikan pertanyaan yang berupa keresahan dari kami pihak terkait. Begini, ahli, dalam pilkada ini kan semua kewenangan itu telah habis dibagi di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Masalah proses administrasi ditangani ini, masalah pelanggaran administrasi ditangani oleh lembaga ini. Pertanyaannya apa, Pak? Dan terakhir adalah masalah perselisihan hasil ditangani oleh MK. Masalah proses apabila telah ditangani oleh lembaga yang telah dibentuk oleh perundang-undangan, bahkan masalah proses telah ditangani dan diputus oleh peradilan, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, dengan masuk kami berpikiran saat ini adalah pengulangan pemeriksaan terhadap proses-proses yang telah diputus oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh perundang-undangan tersebut. Kami mau bertanya ke Bapak, tanggapan ahli terhadap hal yang tadi saya sampaikan itu, ahli. Kedua, memang ada tuntutan dari masyarakat agar mahkamah menilai keadilan substansif. Tapi setelah kami ikuti pertimbangan majelis pada saat dismissal, di situ dikatakan mahkamah tidak bisa diyakinkan untuk menyimpangi pasal 158. Kami pihak terkait juga menjadi tidak merasa adil dengan Pertanyaan saudara apa? pasal 158 ini, karena pasal 158 dan 157, 156 ini adalah merupakan peraturan formal beracara di Mahkamah Konstitusi. Dengan kami ini pihak terkait merasa tidak adil juga kalau hal ini disimpangi masalah prosedur. Bahkan kami juga merasa menjadi tidak ada kepastian hukum masalah pasal 158 dan pasal 157. Oke. Bagaimana ini, mohon pendapat dari ahli. Satu lagi yang mulia. Ya. Singkat saja, Pak. Keberatan yang mulia, karena kuasa hukum pihak terkait mengungkapkan pendapat pribadi yang mulia. Itu tadi yang sebenarnya ingin saya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kan di cluster di filter oleh ahli. Kalau bukan domainnya kan Pak Maru itu nggak perlu diajari, itu beliau sudah lebih dari. Yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir, kebetulan ahli ini adalah orang Batak dan juga tokoh Batak. Ahli, masalah ini mohon penjelasan masalah Toguro dan Ingot-Ingot. Apakah Toguro dalam konteks adat Batak menjadi hal-hal yang transaksional yang mengikat dan bisa mempengaruhi orang yang menerima Toguro tersebut sehingga dia memihak. Terima kasih. Baik, silakan Bapak, ada 3 pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ketua dan majelis yang kami muliakan serta peserta sidang. Saya kira saya akan menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama tadi itu bahwa di dalam undang-undang memang telah dilakukan pembagian tugas dan kewenangan di dalam penyelesaian sengketa-sengketa pilkada ini atau pemilu pada umumnya, yaitu ada sudah kewenangan Bawaslu yang boleh melakukan juga keputusan-keputusan untuk menyelesaikan sengketa, dan kemudian ada sengketa bagian akhir yaitu di Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil. Tetapi saya kira di dalam sengketa-sengketa itu ada bagian-bagian memang yang masih ada di dalam ranah yang atau wilayah yang bisa diperdebatkan, debatable. Tetapi mengenai hukum acara tentang tenggat
itu adalah sesuatu yang sangat mengikat, dan itu sebenarnya merupakan norma yang tidak boleh disimpangi karena prinsip kepastian hukum dan keadilan melekat di situ. Kalau misalnya tenggat itu dalam pasal 158 dinyatakan 3 hari kerja, tetapi tidak ada permasalahan, ketika 3 hari kerja itu dilewati, tidak ada interpretasi apapun yang boleh dilakukan terhadap hal itu. Karena hukum acara sama dengan orang main sepak bola, tidak boleh ditafsirkan. Kalau di kotak penalti handsball, tidak boleh minta banding tentang itu, tetapi penalti akan dilakukan. Demikian juga hukum acara sama dengan di peradilan umum, dia adalah aturan main yang harus dipatuhi secara ketat, kecuali kalau ada persoalan di mana tenggat waktu itu membutuhkan suatu titik tolak yang berbeda karena perlakuan daripada penyelenggara sendiri, maka itu membutuhkan interpretasi, yaitu interpretasi dari hakim. Dalam kasus Samosir saya kira tidak ada masalah bahwa tenggat waktu yang ditentukan 3 hari kerja dan pengumuman serta penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sudah pasti, maka dengan demikian penghitungan 3 hari tidak ada masalah yang diperdebatkan. Dan ketika permohonan itu diajukan di luar tenggat 3 hari, memang kalau pendapat saya sebagai bekas hakim juga, sebagai seorang guru, maka tidak ada jalan lain, tidak ada interpretasi, hukum acara harus ditegaskan, dan itu merupakan satu bagian daripada kepastian hukum yang dibutuhkan di dalam setiap negara hukum. Saya kira itu yang pertama. Dan yang kedua, barangkali juga kalau dikatakan dalam soal-soal apa yang dikatakan perselisihan perolehan suara yang bagian daripada MK, memang ada satu adagium juga ketika penyelenggara misalnya bisa melihat bahwa atau terlihat melakukan tugasnya juga ada prosedur-prosedur yang tidak diselesaikan secara tuntas, pada prinsipnya kita melihat prosedur itu pasti berdampak terhadap hasil. Oleh karena itu ketika nampak atau bisa dibuktikan oleh pemohon dengan bukti-bukti yang saya katakan tadi beyond reasonable doubt, itu merupakan sesuatu ranah atau wilayah yang bisa dimasuki MK ketika misalnya suatu proses itu tampaknya menyimpangi prinsip-prinsip atau norma-norma hukum pemilu, itu pasti terdampak kepada hasil, dan dengan demikian di dalam hal itu threshold menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pembagian itu bukan sesuatu pembagian yang itu tidak bisa dimasuki, karena memang dia merupakan suatu dinamika di dalam proses yang akan berlangsung tanpa suatu pembatasan yang sangat kalau air dipisahkan begitu, dia tidak bisa terjadi tanpa suatu dinamika yang lain. Tetapi tentunya prinsip-prinsip ini dimasuki MK ketika juga apa yang dikatakan prosedur itu salah, tetapi juga harus dibuktikan dengan bukti yang sungguh-sungguh beyond reasonable doubt. Sedang yang ketiga, menurut apa yang disebutkan tadi di dalam adat Batak, ya saya tentunya sebagai orang yang sudah tua, meskipun tidak terlalu sering mengikuti adat, tetapi saya paham betul ada di dalam adat Batak ketika sekelompok orang atau marga atau keluarga mau mengadakan suatu pesta atau kinerja atau rencana, biasanya dia mengundang banyak orang. Apakah itu namanya mengumumkan satu rencana? Dan kalau di dalam politik misalnya bisa juga suatu pemikiran untuk mengajukan seorang calon, biasanya itu tidak terjadi demikian saja. Itu memulai dengan apa yang dikatakan mencoba menggali situasi secara umum. Apakah apa yang disebutkan SWOT analysis itu, strength, weakness, opportunity, threat, ya, itu semuanya dikaji. Demikian juga di dalam pesta adat Batak ketika semua hadir, terutama hula-hula dengan tubuh atau teman semarga, hula-hula itu raja kita, pengambilan istri, itu semuanya tentu harus diharapkan hadir. Dan biasanya kalau yang saya ketahui dan saya alami, kita akan
di dalam surat undangan kita akan menyelipkan semacam ingatan, apakah itu ongkos, apakah itu semacam kenang-kenangan, sehingga dia mengingat untuk hadir di dalam satu rancangan kerja yang akan kita lakukan. Dan barangkali itulah, meskipun berbeda di Samosir, barangkali sedikit ada nuansa berbeda. Disebutkan di sana Togu-Toguro tadi yang disebutkan oleh pihak terkait, itu artinya sama dengan ingot-ingot tadi, bagaimana supaya yang kita undang hadir. Nah, saya pikir kalau di dalam suatu perencanaan politik, di dalam upaya untuk mendapatkan kedudukan, itu tentunya suatu analisis itu dibutuhkan, dan orang tertentu juga dibutuhkan untuk itu, dan dia mungkin memberikan juga pandangan dari sudut adat yang berlaku setempat. Dan barangkali pandangan saya tentang itu bukan sesuatu yang transaksional. Kalau kita diberikan undangan, diselipkan sesuatu ingatan atau tanda kenangan, itu tidak wajib kita berpihak kepada dia di dalam pembicaraan dia ada. Karena di sana akan terjadi juga perbedaan-perbedaan paham, tidak sesuatu yang transaksional. Saya kira ini yang bisa saya lihat ini, apa yang terjadi di Samosir tentang Togu-Toguro. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak. Dari pemohon ada pertanyaan untuk ahli, satu pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia, kami ada 2 pertanyaan untuk ahli. Jadikan satu saja. Kami akan pakai frasa dan satu Yang Mulia. kesempatan untuk 2 pertanyaan, satu Iya, kesempatan. Ya, baik silakan. Yang Mulia. Saudara ahli berpendapat bahwa kekalahan incumbent itu diakibatkan oleh adanya kinerja yang kurang lebih begitu ya tadi, sehingga masyarakat menginginkan hal yang baru. Pertanyaan pertama kami, apakah saudara ahli pernah melakukan research terhadap pencapaian yang dilakukan oleh Bupati Samosir dalam rentang waktu jabatannya, sehingga saudara ahli dapat mengatakan bahwa kekalahan periode kali ini adalah merupakan akibat kinerja yang lemah? Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi tolak ukur ahli dalam mengatakan kinerja tersebut lemah? Karena berdasarkan survei yang kami miliki, survei tersebut saudara ahli dilakukan oleh 2 lembaga survei nasional. Sehingga apa yang menjadi pandangan ahli terhadap hasil survei tersebut yang tidak sama dengan keadaan faktual? Karena biasanya sepanjang yang kami tahu, hasil survei dari lembaga survei terakreditasi nasional akan inline dengan hasil pemilihan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Pak Maru, tapi itu sebenarnya pandangan-pandangan universal itu tadi itu Ibu. Tapi ya silakan. Ya, jawab, Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya saya mengatakan apa yang menjadi general experience dari para peneliti tadi. Saya ambil contoh dari pemilihan presiden di Amerika yang diteliti oleh seorang yang bernama Guy Molino. Dia mengambil statistik itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kinerja yang menjadi ukuran itu tidak spesifik kepada sesuatu kasus di Samosir, tetapi sebagai general principle yang juga saya akan mengatakan itu ketika saya direncanakan untuk menjadi saksi ahli di dalam pemilihan sengketa pemilihan presiden kita di masa lalu, tetapi tidak jadi. Saya mempersiapkan paper tentang itu, dan saya melihat apa yang ditulis oleh Guy Molino itu. Dia mengatakan bahwa pada umumnya seorang incumbent yang memiliki prestasi di dalam sejarah itu akan pasti terpilih lagi pada masa jabatan berikut. Karena apa? Karena dia telah memiliki rentang waktu untuk melakukan kampanye. Misalnya dalam tempo 5 tahun dia menunjukkan kinerjanya. Dia menampilkan dirinya setiap hari dalam masa kerja penuh di dalam 5 tahun itu. Dan juga dia telah dikritisi secara luas ketika demokrasi misalnya membolehkan orang mengkritik itu. Oleh karena itu
nanti saya membuat analogi dan saya tidak mengadakan tentunya penelitian atau kinerja bupati di Samosir, tetapi analogi itu mungkin itu yang harus menjadi evaluasi diri. Kalau menurut saya, kita tidak terlalu jauh misalnya mempersoalkan hasil yang terjadi. Oleh karena itu, kalau saya sambungkan dengan pertanyaan kedua, survei itu adalah suatu opini yang bisa, apalagi kalau lembaga survei Anda perhatikan di Indonesia kan pada jangka waktu 1 bulan, ketika momentum politik tertentu diadakan survei, itu bisa berbeda bulan berikut. Jadi dia sesuatu yang tidak bisa menjadi suatu bukti di dalam satu perselisihan perolehan suara di dalam satu pemilu, karena dia adalah sesuatu yang sangat cair betul, mengalir dan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Itu jawaban saya, dan saya tidak ada apa-apa menyajikan lebih dari itu. Terima kasih. Apa Ibu mau bicara apa? Pakai mic. Satu lagi ahli terakhir tadi, maaf kami sudah lupa. dari dibatasi. Mau tanya apa melalui hakim Baik. begitu? Yang mulia, kami ingin menanyakan sebagai berikut. Saudara ahli tadi berpendapat sebagai orang Batak, yang mulia. Menurut beliau, ingot-ingot itu diberikan kepada supaya yang diundang itu hadir. Kemudian adat Batak itu biasanya memang mereka melakukan undangan terhadap banyak orang sebelum melakukan hal yang besar. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kami, apakah di dalam adat Batak juga dilakukan pengumpulan KTP dalam hal hendak melakukan sesuatu seperti pendataan, yang mulia? Terima kasih. Oh iya, tapi kan Bapak tadi menjelaskan perspektif Togu-Toguro dan ingut-ingut dalam perspektif itu. Kalau kemudian ada boncengan-boncengan itu kan bukan konteks yang ditanyakan pihak terkait juga sebenarnya. Tapi Ibu kan kemudian ingin, kenapa ada boncengan-boncengan itu kan dalam acara mulia. Itu yang betul, yang mulia. Terus pertanyaannya, apakah itu dibenarkan begitu? Karena tadi iya, maksud Ibu dari ahli, hal itu menjadi hal yang biasa berkumpul orang. Kalau memberikan tanda mata, souvenir, itu kan bisa relatif. Betul. Tergantung status sosial yang mengundang atau yang mau mengumpulkan. Betul. Namun apakah memang dalam prakteknya adat Batak itu sebelum memberi souvenir atau apa itu dilakukan pendataan KTP, yang mulia? Terima kasih. Itu Pak Bapak mungkin bisa menambahkan sedikit jawaban. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya dalam kualifikasi sebagai ahli, saya tidak akan menjawab itu karena itu adalah soal fakta yang menjadi tugas nanti daripada pemohon membuktikan saksi fakta dan alat bukti lain. Tapi sebagai ahli saya memberikan pendapat saja bahwa itu sesuatu hal yang terpisah dan bisa dibuktikan oleh pemohon nanti. Saya mengatakan tadi seluruh proses ini kalau dipermasalahkan dari sudut fakta, ya tentu dengan alat bukti yang disebutkan tadi beyond reasonable doubt, tidak sangat meyakinkan, karena Undang-Undang MK mengatakan demikian. MK akan mengambil keputusan setelah mendapatkan keyakinan dari apa yang terjadi di dalam proses persidangan. Oleh karena itu, kalau yang dikatakan pendapat, saya tidak memberikan pendapat tentang itu, yang mulia. Terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak, dari termohon ada satu pertanyaan Anda? Berapa? Baik, dari meja hakim. Dijauhkan sedikit. Cukup? Ada? Halo yang mulia. Dari Izin bertanya dari kuasa hukum pemohon yang mulia, yang online yang mulia, kalau diperkenankan. Sudah Pak, sudah terwakili oleh Ibu tadi. Sudah cukup. Oke, baik. Ya. Terima kasih yang mulia. Kami hanya bertanya satu aja sebenarnya yang mulia kepada ahli. Cukup Pak, nanti sudah diakomodir oleh Ibu tadi. Tapi nanti kalau ada kesempatan, masih ada kesempatan kami pertimbangkan. Dari hakim. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya ada hal yang menarik terkait dengan Togu-Toguro atau ingot ini. Tapi tadi dalam keterangan ahli merefleksikan paling tidak pengalaman
terkait dengan hal tersebut. Memang sebenarnya saya agak tertarik sebetulnya kalau tadi penerjemah itu bisa menjelaskannya, tapi dia hanya menempatkan sebagai penerjemah, sehingga tidak bisa menjelaskan secara paling tidak komprehensif atau ideologis terkait dengan Togu Toguro itu. Karena apakah itu memang, kalau tadi yang sempat diuraikan oleh ahli bahwa kalau ada pesta, ada rencana atau agenda-agenda politik itu biasanya hal itu dilakukan. Tapi karena ahli tidak dalam kapasitas itu, saya kira kesempatan ini saya juga tidak ingin lagi mendalam. Terima kasih. Pak, cukup. Saya satu ya Pak Maru. Siapa? Begini. Kalau dalam konteks beyond reasonable doubt itu, oke, kalau Bapak kemudian menghadapkan pada 158 berkaitan dengan mungkin dalil-dalil pokok atau yang berkaitan dengan seseorang belum meyakini tentang 158 yang kemudian diiriskan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran penyelenggara. Nah, sekarang berkaitan dengan tenggang waktu, Bapak. Tenggang waktu, oke, Bapak berpendapat bahwa itu mestinya strict. Mahkamah mestinya mengikuti hukum acara yang strict ya. Tapi dari pengalaman Bapak sebagai hakim juga, ketika kemudian mendetek tentang tenggang waktu pun perlu ada pembuktian lebih lanjut persoalan tenggang waktu ini. Jadi kemudian supaya tidak ada persepsi yang keliru di luar itu, termasuk apa yang disampaikan kuasa hukum pemohon tadi, pihak terkait tadi, bahwa seolah-olah ini ada ketidakadilan karena ada treatment yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya Pak Mahru ada karakter-karakter perkara yang memang punya kekhususan, memang dalam satu step dari soal kewenangan, tenggang waktu, kemudian kedudukan hukum, itu memang pada step-step itu ada persoalan yang perlu didalami. Itulah perlu ada pembuktian lebih lanjut dalam persidangan. Kenapa tidak di-dismissal? Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah pendalaman dalam pembuktian lebih lanjut itu juga bukan bagian dari beyond reasonable doubt itu juga? Karena justru untuk apa kita cepat-cepat memutus, tapi sebenarnya ada esensi untuk membangun sebuah keadilan yang masih tertinggal. Saya minta pandangan Bapak. Terima kasih. Ya. Pak Ketua, saya sependapat sebenarnya itu bahwa bukan harus dikesampingkan begitu saja, tetapi yang saya maksud interpretasinya harus ketat. Bahwa ada masalah itu di dalam beberapa kasus terjadi. Misalnya ketika kita mengingat sekarang itu, yang dimaksud 3 hari kerja itu apa? Itu juga harus diukur dari hari kerja berapa jam. Dan sekarang dalam kondisi pandemi, apakah itu akan dipertimbangkan jam kerja pada masa pandemi sama panjang atau sama pendek? Dan barangkali di beberapa daerah kemudian akibat tafsiran daripada KPU dan ya dengan peraturan KPU-nya yang mengatakan bahwa pengumuman dari hasil rekapitulasi suara itu akan dilakukan di laman pakai dana atau diumumkan dan atau dimasukkan di laman KPU dan ditempelkan di papan pengumuman. Dan ini menjadi persoalan istilah dana atau, dan ini masalah interpretasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang harus dicermati. Tetapi yang saya maksudkan penafsiran, kalau sudah ada titik tolak bahwa hitungan jam mulainya suatu pengumuman dan dianggap pengumuman itu tepat, itu yang dipakai, tidak bisa memanjangkan lagi kalau sudah lewat daripada hari kerja itu
dihitung 3 hari kerja. Itu yang saya maksudkan harus ketat. Tetapi di luar itu, saya kira ketegasan kita adalah berprinsip kepada nilai hukum yang dikatakan terburuk itu. Salah satu adalah kepastian hukum. Saya kira kepastian hukum itu juga akan melindungi nilai keadilan. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Jadi mohon dibantu Bapak Maru untuk mungkin bisa mengkomunikasikan dengan publik bahwa sebenarnya meskipun dilakukan sidang lanjutan pembuktian lebih lanjut, bukan berarti kemudian ketemu persoalan terhadap penilaian Mahkamah Konstitusi adalah memang betul ada persoalan pada titik tenggang waktu. Bisa juga pada titik 158. Jadi jangan kemudian ini ada pandangan publik yang kemudian ada semacam miss gitu seolah bahwa kalau dilakukan sidang lebih lanjut, pembuktian yang pada hakikatnya adalah mencari kebenaran untuk membangun sebuah keadilan itu seolah-olah kita mengesampingkan itu apa sudah jelas-jelas lewat waktu, tapi jelas-jelas itu dari mana? Nah itulah hakim perlu sebuah keyakinan yang betul-betul kalaupun memang tenggang waktu itu nanti betul-betul terbukti atau tidak, ya otomatis 158 kan bisa dikesampingkan. Tapi untuk mendapatkan kesimpulan pada titik ini memang hakim yakin ada persoalan di tenggang waktu, maka tentunya apa yang diputuskan oleh kami terutama panel ini betul-betul sebuah putusan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk semuanya. Jadi itulah yang sesungguhnya, bukan berarti kalau sudah dilanjutkan begini kemudian kita akan meninggalkan kewenangan, kemudian akan meninggalkan tenggang waktu, kemudian kedudukan hukum, pasti akan kita pertimbangkan satu persatu juga. Nah, pada titik mana nanti akan kita putuskan setelah kita menggali semua itu. Jadi oleh karena pemeriksaan ini dibuka pada forum pembuktian lebih lanjut, makanya Mahkamah juga tidak bisa membatasi bahwa hari ini kemudian agendanya hanya satu, misalnya hanya memperdalam soal tenggang waktu. Mau tidak mau akhirnya ya silahkan, pemohon mau mengajukan soal pembuktian dalil-dalil pokok permohonan juga hak pemohon, termohon mau menghantar juga haknya termohon, dan demikian juga pihak terkait. Mohon izin Pak Ma'ruf, mungkin itu saja. Saya sependapat Pak Ketua. Pendapat. Terima kasih. Baik, agak tergelitik dengan apa yang disampaikan pihak terkait tadi. Jangan kemudian punya ini merupakan potret daripada persepsi di luaran publik sana. Saya yakin Pak Ma'ruf bisa menjelaskan karena banyak pihak-pihak yang mempercaya Bapak untuk menjadi ahli. Mungkin saya bisa mohon diri Pak Ketua. Bagaimana Bapak? Saya bisa mohon diri dari sidang ini. Bisa Bapak, ini baru yang mau saya sampaikan. Tapi tadi dari pemohon ada satu pertanyaan, mungkin singkat saja, 1-2 menit Pak Ma'ruf bisa bertahan dulu. Silakan. Supaya tidak. Baik. Terima kasih yang mulia kesempatannya. Singkat saja. Kami dari kuasa hukum daripada pemohon yang mulia ikut online. Hanya satu pertanyaan kami kepada saksi, kepada ahli yang mulia, bahwa tadi dijelaskan terkait dengan kinerja yang diambil contoh oleh ahli tadi itu adalah Amerika, Presiden Amerika. Kembali kepada pemilihan pilkada di daerah Samosir. Menurut pendapat ahli, walaupun memang sudah ada Bapak pelan-pelan, kemudian pada agak santai. Baik. Dan dijauhkan mic-nya dan tolong Pak. Iya, mic-nya dijauhkan dikit. Baik yang mulia. Ya, silakan. Jadi
kinerja yang tadi disampaikan oleh ahli itu terhadap pemimpin, terhadap kepala daerah sebelumnya, maka masyarakat menilai. Pertanyaan kami adalah, apakah dengan cara memberikan sesuatu faktor daripada yang lain, dapatkah memberikan pertimbangan atau mempengaruhi masyarakat pemilih secara umumnya? Itu aja yang kami tanyakan kepada ahli untuk dijelaskan. Terima kasih yang mulia. Baik, cukup. Silakan. Ya, meskipun saya kurang paham betul pertanyaan ini, tapi mungkin jadi yang kalau ditanyakan begini, dari yang ditanyakan begini. Tadi Bapak menjelaskan bahwa keberpihakan warga itu tergantung pada kinerja. ya, Lalu ditanyakan oleh kuasa pemohon bahwa sebenarnya bukan hanya kinerja, bukan hanya kinerja yang jelek atau apa, tetapi mungkin karena ada sesuatu yang diberikan oleh pasangan calon yang menang kepada masyarakat. Itu yang intinya yang ditanyakan yang mulia. Apakah itu masih bisa kita katakan bahwa ini persoalan kinerja semata? Padahal sebenarnya menurut pemohon ada sesuatu yang diberikan oleh pihak terkait kepada masyarakat sehingga dia memilih yang mungkin tidak diberikan oleh pihak pemohon. Silakan yang mulia. ya, terima kasih Pak Ketua. Saya juga sependapat kalau memang dari ukuran apa yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan praktek politik, kalau memang dengan bukti yang saya katakan tadi, beyond reasonable doubt, money politika, sogokankah, itu bisa menjadi sesuatu hal yang melenceng. Tetapi kalau ukurannya tadi, apa yang disebutkan togu-toguro, yang dalam adat Batak, oleh karena itu menjadi sesuatu yang katakanlah di dalam sistem hukum kita, apakah gratifikasi atau pemberian ada seluruhnya dihapuskan dalam sistem hukum kita? Ada batas-batas tertentu. Gratifikasi kepada pejabat boleh dilakukan kalau ada pemberitahuan juga, laporan, tetapi melewati itu, laporan-laporan itu tentu kepada KPK bisa diberikan. Nah, di dalam tubuh roh, kalau itu menjadi satu prinsip dalam adat yang saya ketahui dan saya juga terlibat di dalamnya, ingot-ingot, kita juga memberikan itu kepada hula-hula kita, dan kita menerima dari buruh kita dan juga dari pengundang yang lain, Pak Ketua. Oleh karena itu, tentu saja tidak merupakan sesuatu yang melulu bahwa kinerja seorang incumbent itu menjadi kurang. Tetapi banyak hal, kalau di dalamnya apa yang dikatakan tadi, saya memberikan ukuran kepada misalnya Jokowi, dari kinerja, dari perilaku seorang kepala daerah yang katakanlah seperti Trump suka perempuan, pasti rakyat akan menilai lain, dan juga beberapa hal yang lain. Parameter itu dalam pikiran masyarakat memiliki beragam untuk menjadi evaluasi. Tetapi kalau iot-iot yang bukan iot-iot ya, togu-togu tadi menjadi mengikat secara transaksional, itu saya tidak paham yang begitu. Oleh karena itu, kalau memenuhi apa yang dikatakan tolok ukur di dalam peraturan perundang-undangan, itulah yang menjadi tugas pemohon untuk membuktikan, untuk meyakinkan majelis hakim bahwa memang ini tidak betul apa yang dilakukan. Oleh karena itu, pendapat saya itu adalah bahwa togu-togu itu bukan sesuatu yang disebutkan money politik. Tetapi kalau lebih dari apa yang disebutkan tolok ukur togu-togu, kalau di dalam sistem, di dalam pemberantasan korupsi, berapa itu gratifikasi yang boleh? Tentu ada ukuran-ukuran juga yang bisa diterapkan oleh majelis untuk menilai dalil daripada pemohon. Itu yang bisa saya kemukakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Maru. Silakan kalau ada kepentingan yang lain, sudah cukup. Terima kasih. Saya bisa pamit Pak ya. Mari Pak. Ya.